Ketika dialog saya di Batam dulu, dipresetin katanya ustadznya melarikan diri. Ya, keluar dari majelis. Masya Allah, kita keluar itu cuma untuk kencing, balik lagi. Karena dulu kemana-mana saya itu debat sama Muhammadiyah, nantang. Siapa yang bilang tahlilan bid'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin itu hanya muslim sama kafir, Pak. Komprominya itu mana yang benar ikutin. Oh kayak Jawari itu loh, Mas. Ayo kalau kita adu kesaktian, saya kalah ikut kamu. Loh gitu, pendekar itu namanya. Bukan sekarang masing-masing ya udahlah, masing-masing aja deh. Lo dakwah, gue dakwah. Lo ngaku bener, ana juga ngaku bener. Loh gimana? Kan ada argumennya. Kesatria adalah kita bertanding dengan terbuka, bertanding dengan bermasing-masing keahlian, tanpa diberikan satu embel-embel apapun. Duel, jangan mengikutkan anak buah. Yang menang itulah yang kita ikuti. Kalau dalam dunia persilatan yang ada menang kalah, kalau di dalam dunia dakwah dan keilmuan benar salah. Itu. Nah, kalau antum sekarang terapkan dunia dakwah seperti dunia pencak silat, menang kalah ya repot. Ya mana ada sekarang, Pak, orang dialog terus ngaku kalah. Kalah pun keluar, saya tetap menang. Saya tetap hebat. Bahkan wah bikin berita yang aneh-aneh. Contoh aja ketika dialog saya di Batam dulu, dipresetin katanya ustadznya melarikan diri. Ya, keluar dari majelis. Masya Allah, kita keluar itu cuma untuk kencing, balik lagi. Ya, balik lagi katanya ustadznya melarikan diri, keluar. Ya, nggak berani untuk menghadapinya. Aneh. Itu kalau dasarnya kalah menang. Tapi kalau dasarnya benar salah, insya Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, setiap saya dialog dengan siapapun, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebenaran keluarkan dari mulut lawan dialog saya. Loh tidak harus saya mengucapkan kebenaran. Loh, kita ini kan cari kebenaran nih, bukan cari kemenangan. Siapa saja yang akhirnya mengucapkan kebenaran, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran paling berhak untuk diikutin. Mau apa? Itulah makanya Imam Syafi'i itu menjadi imam. Ya. Kalau sekarang ini Masya Allah, karena dunia ini serba keruh akhir zaman, hawa nafsu menguasai manusia. Sampai dakwah pun didasarkan kalah menang, bukan salah benar. Ya kalau sepak bola nggak apa-apa, Pak. Adu taekwondo nggak apa-apa, kalah menang. Dakwah ini yang ada salah benar. Yang salah mundur, teratur, hentikan. Karena prinsip yang diajarkan baginda kita, wa'ad bi'is-sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Berarti salah stop, baik lanjutkan. Itu enteng kok. Ya Allah, contoh aja Pak, saya dulu kalau gengsi-gengsian, nggak mungkin sekarang ini mengikuti dakwah yang mulia. Karena dulu kemana-mana saya itu debat sama Muhammadiyah, nantang. Siapa yang bilang tahlilan bid'ah? Itu saya hadapin. Bahwa tahlilan sunnah, maulidan sunnah, baca berjanji sunnah, semuanya sunnah, mitoni sunnah. Coba, ya, apapun sunnah, apapun Islam, ya. Kalau mentok-mentok Wali Songo, itu aja. Padahal Wali Songo juga nggak jelas. Siapa yang nyuruh mitoni di antara Wali Songo, sebutin?
Siapa yang sekarang ini nyuruh untuk selamatan di antara Wali Songo? Siapa? Sebutkan. Gak ada. Cuman ya gitu, mereka itu suka-suka sok-sokan. Mentok terakhir, udah. Sekarang kita nggak usah dialog sini, ke rumah saja. Kitab saya samrek. Itu terakhirnya itu. Loh, kok jadi pamer kitab? Itu. Kita itu ingin cari kebenaran. Ya, pernah saya ingin bertanya saja, bukan dialog, bukan debat. Nanya, habis ceramah, saya tanya, Pak Ustadz, antum bicara seperti itu dasarnya mana ayatnya, kemudian ditafsir oleh ulama siapa? Hadisnya mana dan disyarah oleh ulama mana? Karena pada akhirnya pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah menurut penjelasan ulama, bukan penjelasan masing-masing. Kalau penjelasan masing-masing pun liberal punya dasar dari Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 60 berapa? 2. Punya semua. Bandar Togel aja juga punya kok dalil dari Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu tafsirnya menurut siapa? Bandar Togel. Ya, Pak, siapa lagi Pak yang merubah nasib kita kalau bukan kita, walaupun dengan cara main buka togel. Ya kan? Secara umum kan maknanya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum manusia itu sendiri yang merubah. Ya udah, ya nasib saya, rezeki saya di tangan saya, Pak. Dan mau apa, Pak? Bahkan pernah ada orang yang mengatakan bahwa saya nggak terima rokok diharam-haramkan. Bahkan saya beli rokok dalam rangka ibadah. Karena kalau saya tidak beli rokok, petani tembakau nggak punya kerjaan. Karyawan pabrik di BHK. Oleh karena itu saya beli rokok dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Quran nggak? Al-Quran. Pertanyaannya, ada enggak ulama ahli tafsir yang mu'tabar menafsiri ayat tersebut untuk hal yang seperti antum lakukan tadi?